أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة المغفرة. الحمد لله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita kesehatan, serta masih memberikan kita kesempatan, sehingga alhamdulillahirabbil alamin di subuh hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang insyaallah penuh dengan barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat diri salam semoga selalu tetap tercurah kepada panutan agung kita uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semua berada di sini mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema ceramah subuh kita pada pagi hari ini adalah bermuhasabah di akhir dan awal tahun Hijriah. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah membangunkan kita untuk bisa bangun salat subuh. Yang mana sekarang ini Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin, banyak yang tertidur tapi tidak bangun lagi, dan juga banyak kondisinya sedang tidur tapi berat untuk bangun melaksanakan salat subuh. Padahal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat subuh itu sangatlah istimewa. Kenapa istimewa ya Ustaz? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh beribu-ribu malaikat. Jadi kadang kita ini kadang susah Bapak Ibu untuk bangun salat subuh. Cak mana kondisinya kita mengejar duniawi kita. Tidak sudah aktivitas duniawi ini mengejar kita selagi kita masih hidup. Apalagi yang nak kita kejar di dunia ini Bapak Ibu. Kalau tidak semata-mata daripada ibadah kita inilah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membagi kehidupan kita ini selama 1 kali 24 jam itu. Sehari semalam adalah sebanyak 24 jam. Yakni 24 jam itu kita bagi dengan 3 Bapak Ibu. 8 jam untuk ibadah, 8 jam untuk pegawai, dan 8 jam untuk tidur. Jadi sudah ada pembagiannya galau. Tapi kadang kita sebagai manusia ini kadang lupa membuat diri ini seolah apa yang kita kejar selama ini bakal bisa mengabadikan kita, bakal bisa menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dengan ibadah inilah yang bikin kita untuk bisa ditentukan bahwa atas segala apa yang kita perbuat, pacada kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kalau ibadah kita dasari dengan hal-hal yang mana ikhlas, yang mana tidak harus nak menjadi sifat pamer kepada orang lain, ataupun sifat yang mana pengen dipuji atas diri kita. Mohon maaf lahir dan batin. Makanya dalam setiap penjelasan selalu disampaikan surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya bertakwa kata Allah. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya sebenar-benarnya bertakwa kita ini Bapak Ibu, keluar masuk masjid, sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Tapi kebaikan-kebaikan yang lain juga jangan dilupakan artinya. Ini kadang posisinya mengaku sebagai seorang beriman, tapi masih ngomongin mengaku sebagai seorang beriman, tapi masih ada kalimat senang melihat orang susah dan susah melihat orang lain senang. Mengaku sebagai seorang beriman, tapi sedikit banyak dosa-dosa kecil masih dilakukan. Dan bahwasanya ini akan menjadikan contoh yang mana di akhirat kelak orang yang mendasari segala sesuatu kebaikan ini didasari dengan kejahatan, mohon maaf lahir dan batin, akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Kita bakal bertanya kemana ibadah kita selama ini yang kita dasari dengan kejahatan-kejahatan yang sadar maupun tidak sadar yang sudah kita lakukan. Makanya bertakwalah kamu kata Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung segala kali. Kalau sifatnya itu kebaikan, ayo mari kita kejarkan segala sesuatu yang baik. Karena kebaikan itu yang sudah pastinya tidak akan membawa kerugian daripada diri kita. Baik itu baik pada diri kita sendiri maupun baik kepada orang lain. Karena hubungan kita kepada sesama manusia ini Bapak Ibu,
saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti adalah menjadi saksi bagi orang-orang yang kita hadapi selama ini. Pas mendengar kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan dengan umur sekian, dan apabila ada kesalahan maupun ada kejanggalan dalam kehidupan kita selama ini kepada almarhum semasa hidupnya, mohon dapat dimaafkan. Artinya sudah bukan kita lagi Pak Bu yang minta maaf atas segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi sebelum kita diminta maafkan oleh keluarga kita, oleh ahli waris kita, oleh siapapun orang-orang terdekat kita mewakili kita, artinya kita masih ada kesempatan untuk bisa merubah kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi ini sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah Idul Adha sudah kita lewati, maupun hari tasyriknya juga sudah kita lewati. Hari ini tepatnya di tanggal 14 Dzulhijjah di tahun 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semata-mata hanya untuk kembali di jalan Allah. Yang mana di bulan Dzulhijjah ini di dalamnya ada hari tasyrik, yang mana diharapkan untuk berpuasa, karena itu adalah hari pemutusan urat leher untuk para hewan kurban. Jadi kalau ngomongin masalah kurban, Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin, di akhir tahun, di tahun 1447 Hijriah ini, secara benak sempit kita berpikir bahwa kurban itu adalah penyembelihan hewan yang mana disyariatkan di dalam Islam. Sapi, kambing, unta, domba, ya. Itu yang mana dalam benak sempit kita. Padahal karena kita ambil secara luas, arti kurban adalah suatu pengorbanan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berasal dari bahasa Arab Qori, yang mana artinya dekat. Kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini. Kenapa? Karena balik lagi kepada kurban tadi, orang-orang yang mampu untuk bisa berkorban tapi dia tidak galak sama sekali untuk berkorban, ini masih setengah-setengah juga bertakwaannya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkorban, tapi dia tidak galak niat untuk berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami, kata Rasul. Artinya tidak salah keluar masuk masjid, tidak kata guna. Kalau kita mampu. Mampu artinya bukan berarti kita harus nak kaya dulu. Bukan berarti kita nak punya tanah yang luas dulu. Tapi dengan berkorban ini, yang mana kondisinya kita juga masih ada bekal yang cukup untuk beberapa bulan ke depan, yang mana yang akan kita korbankan untuk membeli hewan kurban tersebut. Jadi di akhir tahun 1447 Hijriah ini, mari sama-sama kita bermuhasabah. Yang mana insya Allah kita di tahun depan akan masuk di tahun 1448 Hijriah. Kadang bertanya, Ustaz, belum akhir tahun Ustaz, baru pertengahan bulan ini. Kalau kita nak jingkok secara Islam Bapak Ibu, ini kita sudah masuk di penghujung tahun yang akan memasuki di tahun 1448 Hijriah. Karena kalau kita jingkok secara kacamata Islam, itu adalah tahun terakhir yang mana yang kita berada di dalamnya saat ini. Jadi apalagi ini di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini termasuk di dalam kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 itu dikatakan bahwa 4 bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana artinya
segala kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan selama ini di bulan 4 ini, yakni bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, sama Dzulhijjah, adalah dilipat gandakannya segala amal kebaikan dan juga keburukan yang kita lakukan. Artinya ruginya Bapak Ibu, amal di bulan-bulan ini kita masih nak melakukan kemaksiatan, kita masih melakukan kezaliman, kita masih nak melakukan hal-hal yang negatif yang bisa membawa rugi diri dewek dan juga rugi kepada orang lain. Mari sama-sama kita hiasi diri kita dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan penjelasan juga kepada kita. Kenapa? Karena saat bulan Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengingatkan kepada kita. Kira-kira rugilah di awal tahun ini kalau kita banyak-banyak melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena masuk ke dalam kategori 4 bulan tadi, yang mana kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kejahatan juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belanja itu Bapak Ibu ada beli satu dalam satu. Artinya segala hal yang kita lakukan ini dapat lebih daripada apa yang nak kita pengen. Ya, kita pengen segala sesuatu yang standar baik. Tapi Allah ajak kemewahan dalam diri kita. Tapi bukan berarti kemewahan ini membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemewahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, bukan berarti kita meningkatkan gaya hidup kita, tapi yang ditingkatkan adalah kualitas sedekah kita. Sejauh mana kita sedekah selama ini? Mungkin selama ini kita cuma baca nabung ke dalam celengan yang mana untuk menjadi bekal akhirat kita itu dengan sekian perak, tapi dengan kemewahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, itu kita tingkatkan lagi kualitasnya dengan beratus-ratus ribu perak. Kenapa? Karena inilah yang bisa dikatakan harta yang bisa dibawa mati, harta yang dipakai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti harta yang kita pakai untuk hura-hura. Kenapa bisa macam itu? Karena kondisinya segala harta yang kita pakai untuk hura-hura ataupun kita pakai untuk kemaksiatan bukan tidak dihisap itu Pak. Segala apa yang kita lakukan selama di dunia ini, baik itu barang-barang yang kita pakai maupun diri kita dewek dari seluruh anggota tubuh kita ini tidak katik yang bisa didustakan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masuk pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf lahir batin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak nyingok kita gantung Pak. Tidak nyingok kita nak posisinya banyak duit, tidak nyingok nak posisinya kita tinggi jabatan, tidak nyingok posisi kita nak banyak harta, tidak nyingok posisinya di mana tanah kita berada di manapun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Inna akramakum indallahi asqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi dari ukuran ini Bapak Ibu, tidak bisa nak kita ukur seorang itu cuma dari covernya baik. Oh Ustaz ini keluar masuk masjid, yakin aku pasti dia masuk surga. Tak bisa macam itu Bapak Ibu. Oh bang ini hajinya semayangnya, yakin aku dari orang baik. Kebaikan kita itu Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin, bukan dijingok daripada ibadah kita, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kenapa? Karena ibadah ini memang sudah seharusnya kita lakukan. Kalau kita tidak mampu melaksanakan ibadah sunnah, yang wajibnya dulu kita kerjakan. Kalau wajibnya sudah mentok, sudah rutin kita laksanakan, dari aktivitas kita tidak pernah kita tinggalkan, aktivitas yang namanya kewajiban ibadah kita, insya Allah sunnah juga akan ikut. Tapi benarin dulu yang wajibnya. Ini mohon maaf lahir dan batin, banyak mengejar sunnah daripada yang wajib. Rasa jauh-jauh kita ada dijimat dari segi contoh.
orang-orang yang sholat hari raya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Banyak gabung Masjid Agung Bapak Ibu, mohon maaf dan batin. Ya, nah tadi kondisinya cuma biasa-biasa dandannya saat sholat, tapi tidak seminar mungkin, ya, pakai peci, pakai mukena, pakai gamis, pakai sopan, pakai gamis, segala dipakai galau, dengan semewah-mewah mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak nengok dari situ. Cak mana sistem kita untuk bisa konsistensi dalam melakukan ibadah. Dijengok dari ukur segala hal itu tidak bisa jengok dari sisi luar, tidak bisa jengok dari sisi sampulnya baik. Kalau kita jengok buah itu Bapak Ibu bagus, ya kondisinya nak kita makan secara dari luar itu bagus Bapak Ibu. Tapi kalau dalamnya mentah tidak ada gunung. Tapi lemaklah kita jengok dari kondisi buah itu, kondisinya agak mengkerut, sudah agak jadi kita ponjol-ponjol sedikit macam itu, tapi bisa dimakan. Nah itulah kita perumpamaan daripada seorang yang mana kita nilai dalam kehidupannya. Bahwasanya kalau nak kita jengok dari zaman Rasulullah SAW, banyak yang fisiknya lebih bagus dibanding dengan seorang Sayyidina Bilal bin Rabah, yang mana beliau ini sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nak itu kita zaman sekarang ini Bapak Ibu, mohon maaf dan batin, KTMA kecil hitam segi 40 bahasa kita ni, ya, KTMA nak marahi fisiknya di Allah malu. Ini kalau manusia yang cuma sekadar mikirkan dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia bergaul, kawan kau tidak bagus macam itu fisiknya, macam mana sifatnya, tapi tidak baca kita Bapak Ibu. Bahwasanya seorang Bilal bin Rabah ini belum mati suara teropah ini sudah ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya para sahabat, wahai Bilal bin Rabah, apa amalan engkau lakukan sehingga engkau belum mati baik? Suara sendalmu sudah ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul itu menanya begitu pada Sayyidina Bilal bin Rabah. Apa kata Sayyidina Bilal bin Rabah? Sesungguhnya aku menjaga wudhuku. Jadi di mana-mana tempat Sayyidina Bilal bin Rabah itu tidak pernah lepas dari wudhunya Bapak Ibu. Kenapa? Semata-mata untuk menjaga diri dia dari sistem dosa kecil maupun dosa yang besar. Karena kalau kita sholat, ya batal wudhu, otomatis sholat kita pasti tidak sah. Jadi kedua Bilal bin Rabah, dia tidak galak, kondisinya batal wudhunya cuma gara hal-hal yang mana ada hal yang membatalkan wudhu dia. Jadi dijagungnya wudhunya oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, Masya Allah. Jadi tidak pacak nak kita omongkan seseorang itu baik, seseorang ini bakal cak ini sama, seseorang cak ini bakal cak tidak baca. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui daripada segala-galanya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dari bulan Muharram, yang mana di awal sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita bahwasanya kira-kira tidak kita di awal tahun B kita sudah banyak melakukan kemaksiatan untuk mengingatkan daripada bulan-bulan Asyhurul Hurum tadi. Jadi pas posisinya masuk ke bulan Rajab, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan juga kepada kita secara langsung maupun tidak langsung. Rugi tak kita masih melakukan dosa, padahal di masjid-masjid sudah banyak melantunkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya bulan Ramadan mana dekat, rugi tak kita masih melakukan kemaksiatan di dalamnya, di dalam bulan Rajab itu. Kalau nanti kita lakukan, mohon maaf dan batin, resiko yang kita hadapi adalah dilipat gandakannya atas segala dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Itu di bulan
bulan Rajab, masuk ke bulan Dzulqa'dah juga masuk dalam kategori bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung maupun langsung Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita bahwasanya bulan Zulhijjah, bulan Dzulqa'dah adalah yang mana bulan sudah mendekati 1 bulan ke depan masuk kepada akhir tahun. Akhir tahun, kalau tahun ini di tahun 1447 Hijriah. Di bulan Dzulqa'dah itulah di bulan Zulhijjah. Pas kalau kita masuk di bulan Zulhijjah ini, secara langsung Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan juga kepada kita bahwasanya jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Dalam surah Al-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Bahwasanya bahan bakarnya api neraka itu adalah nas wal hijarah, manusia dan batu. Kalau kita cari apa dia bahan bakarnya api neraka itu sampai tidak padam-padam, sampai kiamat menjelang, sampai pas kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, api neraka itu masih tetap membara, tidak pernah mati-mati. Apa dia bahan bakarnya? Waquduhan nas wal hijarah, bahwasanya adalah manusia dan batu. Kalau batu panas Bapak Ibu di dunia ini, cak mana kita megangnya, mungkin sudah mendidih tangan kita, sedikit kita baru Masya Allah. Itu baru apinya dunia, belum apinya akhirat Bapak Ibu. Yang mana dalam satu kitab dikatakan bahwa atas segala panasnya di dunia ini tidak sebanding dengan panasnya di akhirat. Kalau panas di dunia ini cuma beberapa derajat yang baik. Tapi kalau sudah panasnya di akhirat, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lahir dan batin. Bahkan dalam satu riwayat juga dikatakan 1 tetes api neraka itu masuk ke alam semesta ini, maka hancurlah seluruh alam semesta ini. 1 tetes Pak. Belum seember, belum seterung, belum sesumur, belum banyaknya 1 tekmon segala macam kita pikir 1 tetes Pak bisa menghancurkan alam semesta ini. Artinya sudah lewat panasnya batu api neraka. Jadi oleh karena itu dari sini mari sama-sama kita bermuhasabah, yang mana insyaAllah masuk di tahun 1448 Hijriah. Ajari anak-anak kita sedini mungkin untuk bisa mengetahui yang namanya bulan-bulan di dalam Islam, ya, dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ya, karena setiap tahun ini apapun yang kita lakukan, sadar tidak sadar kita, tahu tidak tahu kita, semakin hari semakin membawa kita kepada hari akhir. Semakin hari semakin mengurangi yang namanya usia kita. Jadi kalimat panjang umurnya saat ulang tahun itu kalau nak kita pelai, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu. Ajarkan anak kita bahwasanya umur ini semakin hari semakin berkurang. Kalau umur kita jatahkan seseorang itu 50, hari ini 49. Artinya tinggal 1 tahun ke depan kesempatan kita untuk bisa hidup. Cak mana caranya untuk bisa memperbaiki segala-galanya agar kita jangan sampai menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas keduniawian kita, tapi tidak kita selingi dengan ibadah. Dengan aktivitas keduniawian kita, tapi kita tidak tahu menahu dengan yang namanya apa yang menjadi kewajiban kita. Bahwasanya dengan segala aktivitas keduniawian kita ini, kita dapat juga yang menghandle daripada segala apa yang menjadi langkah kita, baik selangkah demi selangkah. Kenapa?
Karena kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'in. Bahwasanya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau nak ngomongin pemimpin Bapak Ibu jauh nian kalau kita ngomongin bahwa pejabat itulah yang menjadi pemimpin. Tidak, diri kita dewek juga menjadi pemimpin Bapak Ibu. Walaupun kondisi kita belum berumah tangga, belum menjadi seorang ayah, belum menjadi seorang bapak dari anak-anak kita, belum menjadi seorang suami dari istri-istri kita. Tapi kondisinya seseorang yang mana dia sudah dilahirkan, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia untuk bisa melihat dunia ini, maka berlakulah kalimat tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini itu kita dewek yang menggerakkannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak mana kita memperlakukan mata kita, cak mana kita memperlakukan mulut kita, cak mana kita memperlakukan daripada seluruh anggota tubuh kita yang pancak mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya kunci ketenangan hidup itu tidak banyak Bapak Ibu, cuma sedikit. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karena bahwasanya kunci ketenangan hidup itu adalah jangan jingok apa yang tidak harus kalian jingok, jangan omong apa yang tidak harus kalian ucapkan, dan juga jangan dengarkan apa yang tidak harus kalian dengar. Artinya yang bukan urusan kita jangan pernah kita agui sama sekali. Kenapa? Karena zaman sekarang ini, mohon maaf lahir dan batin Pak, jenggot tetangga beli ini, bagi uang tetangganya tadi, yang senang dengan tetangganya tersebut, doanya bagus. Ya Allah, si anu ini sudah terbeli ini, aku belum. Ya Allah, semoga di suatu saat nanti aku bisa juga terbeli barang ini. Ini doanya orang yang senang kepada tetangga. Tapi doanya orang yang jelek, Pak, mohon maaf lahir dan batin. Orang-orang dia nak berdoa, husnuzonnya dulu yang sudah dia daratkan kepada orang itu. Jangan-jangan duitnya ini dari begal. Jangan-jangan duitnya ini dari hal yang haram. Jangan-jangan duitnya ini maling. Jangan-jangan, pokoknya jangan-jangan. Tidak pernah berhenti ngomong jangan. Segala ngomong ada ngomong jangan. Merasa dirinya lebih baik. Jadi kondisinya kita kalau nak kita baik, ada kalimatnya Pak. Merasa diri ini baik, merasa diri ini bagus, merasa diri ini pintar, merasa diri ini hebat, paling tidak ada filterisasinya. Merasa pintar itu tidak bagus. Kenapa? Karena sikap anggapan kita yang lain dalam keadaan tidak pintar, kalau alias bodoh, mohon maaf lahir dan batin. Tapi kalau kita pintar, merasa banyak yang kita rasakan Bapak Ibu, menjadi orang baik itu sudah keharusan. Cak mana kita usahakan diri kita untuk bisa menjadi baik, terutama kepada orang lain. Menjadi baik kepada orang lain akan menjadikan cerminan diri kita saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di saat itu maupun sudah berjuta-juta tahun jasad kita sudah terkubur di alam kubur, karena kondisinya orang akan mengenal kita. Baik orang yang mana kondisinya dia bukan cuma mengenang, tapi setiap selesai sholat dia menganturkan doa kepada kita, mengirimkan Al-Fatihah kepada kita, mengirimkan surah Yasin kepada kita. Makanya kalau nak kondisi kita menjadi orang baik Bapak Ibu, walaupun tidak harus nak menjadi seorang ulama, walaupun tidak harus nak menjadi seorang nabi, walaupun tidak harus nak menjadi seorang ustaz, ini bisa menjadi dikatakan kategori baik kita. Kenapa? Karena orang baik itu tidak harus nak punya titel yang baik. Namun tok baik itu kalau kondisinya ketakwaannya sudah bisa
dikatakan melebihi daripada apa yang dia lakukan selama ini. Yang mana menurut orang lain dia ini kondisinya tidak bagus, tapi dari segi ibadahnya dia melebihi daripada yang mana jahat di dalam diri dia. Mohon maaf lahir batin. Ini juga bisa menjadi kunci bahwasanya orang baik tidak harus menjadi orang-orang yang baik. Jadi kebaikan ini ayo kita ikut. Yang mana kebaikan mari sama-sama kita ikutin. Yang mana kondisinya itu membawa manfaat, mari sama-sama kita jalani. Kenapa? Karena setiap kebaikan ini tidak mengandung kerugian di dalamnya, bahkan membawa sejuta kebaikan dan juga manfaat dalam kehidupan ini. Apapun itu, baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang yang menjalankan sunnahku, dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setiap sunnah Rasulullah SAW yang kita jalankan itu masih ada kesempatan kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW yang akan menolong kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Yang penting kita gemar melakukan kebaikan dan juga jangan lupa diiringi dengan salawat. Salawat baik tapi masih melakukan keburukan ataupun sebaliknya. Melakukan sunnahnya Rasul tapi tidak diiringi dengan salawat, ini namanya kurang lengkap. Jadi selengkap-lengkapnya kebaikan juga didasari dengan kita galak-galak bersalawat daripada segala apapun aktivitas keduniawian kita, baik itu lagi begawi, baik itu lagi di masjid, baik itu lagi di jalan, baik itu di pasar, dimanapun tempat-tempat yang pantas dan kondisinya badan kita juga lagi pantas-pantasnya, jangan pernah sungkan untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan kata Rasul, al-ladzina turja syafa'atuhum hingga yaumil qiyamah, bahwasanya aku yang akan menjadi penolong kalian saat nanti di yaumil qiyamah kelak, saat engkau akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan surga semata-mata hanya untuk kita masuki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan neraka bukan berarti untuk kita masuki. Artinya kita harus berhati-hati jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ma'asyiral subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga bisa bermanfaat bagi keluarga kita yang kita sampaikan atas segala apa yang disampaikan pada hari ini. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin hari semakin mensupport kita untuk bisa menjadi orang yang banyak melakukan kebaikan, dan juga semakin hari ketakwaan kita juga semakin hari semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pertebal keimanan kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhir nafas kita nanti akan dimandikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah dan pasti datangnya dari saya pribadi. Bermuhasabah di akhir awal dan juga tahun ini, mari sama-sama kita banyak introspeksi diri kita. Mungkin di tahun 1447 Hijriah ini masih ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. InsyaAllah pas Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita masuk di tahun 1448 Hijriah nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melafazkan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir,
يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قابل يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبديع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله 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 والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا الشاكرين حمدا مع الحمد والعظيم. يا ربنا لك الحمد بمجدك وجهك الكريم وعظيم السلطان. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتبارعنا وتحسرنا وتعطيلنا وتبسرنا يا الله يا رحمن يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما وعلى الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك من الجنة ونعوذ بك من سخطك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك بحسن
الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة الذين دعاهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا